Shalom, selamat malam, petang Bapak Ibu Saudara. Saya tadi siang pergi ke towernya Telkom di situ ya. Ya, mereka minta ya tema ini. Jadi ini bina rohani warga Kristen Katolik di Telkom Group di seluruh Indonesia. Mereka lagi ada onsite, ada online, ada yang dari Jakarta, dari Makassar, dari Papua. Wah, satu senang sekali jadi kehormatan, jadi melayani dan menjadi berkat di sana. Dan saya pikir ini perlu disampaikan juga kepada saudara pada hari Jumat ini. Kalau mau bicara soal kemenangan, saya rasa hidup saudara, Bapak Ibu Saudara, kita menginginkan itu. Kita kepingin sekali dalam kehidupan kita, Tuhan, aku mau selalu menang dalam kehidupanku. Nah, kalau bicara kemenangan dalam pandangan Alkitab, mesti mau tidak mau kita melihat apa kata PL dan apa kata perjanjian baru seperti itu. Nah, kita mulai dari perjanjian lama dulu ya. Apa sih kemenangan dalam perjanjian lama? Dan saya menemukan bahwa konsep perjanjian lama ketika berbicara kemenangan, hampir sebagian besar itu membicarakan tentang penaklukan militer. Jadi saya bisa sedikit memahami kenapa ya umat pilihan itu sampai sekarang itu menangan ya saudara ya, perang itu ya, seperti itu. Karena ketika mempelajari firman Tuhan ini, wow, mereka betul-betul Tuhan menyertai seperti itu. Walaupun enggak semuanya kalau dicari, kalau dibilang apakah semuanya tentang penaklukan militer? Enggak, tidak semuanya. Tapi kalau bicara sebagian besar, iya. Nah, kemenangan dalam pandangan perjanjian lama, kesamaan-kesamaan. Jadi para penulis Alkitab itu yang menarik. Saya melihat ya, di perjanjian lama sampai perjanjian baru itu 66 kitab. Tapi ada dalam PL ya 39 kitab itu ada kesamaan-kesamaannya. Kemenangan itu akhirnya datang dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Nah ini saya rasa ini kata kunci yang luar biasa buat saudara dan saya ya. Oh, berarti kalau saya mau menang itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dan Alkitab membicarakan di perjanjian lama, Allah itu akan berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan dia memberikan mereka kemenangan, umatnya kemenangan itu. Kita baca Ulangan 24 ayatnya yang keempat. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu dan untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi ingat ya, kitab Ulangan, kitab yang terakhir dari Taurat Musa. Ulangan itu kalau dibagi, Ulangan itu khotbahnya Musa, khotbah Musa yang terakhir. Ini pesan-pesan terakhir Musa. Ada 4 bagian khotbah dalam kitab Ulangan. Dan ini generasi muda yang sudah siap mau masuk negeri Kanaan, mau menaklukkan negeri Kanaan. Generasi muda ini siap menyeberang dan Musa berikan pesan terakhir yang harus mereka dengar. Dan ini yang membuat mereka teguh berdiri. Ya, memang ada kekalahan yang tercatat, tetapi 90% bicara kemenangan yang luar biasa itu. Dan ini yang memotivasi orang-orang Israel. Dan saya rasa saudara dan saya harus dimotivasi ya, karena hidup ini harus diperjuangkan itu. Lalu saya ambil dari contoh Bible class, kita ambil itu ya. Ingat ya, Tuhan tuh menyertai umat Israel, umatnya. Mereka kan habis Ulangan masuk kitab Yosua, menaklukkan gitu. Nah, kota yang pertama harus ditaklukkan Yeriko, lalu naik bukit Ai, lalu aliansi Kanaan Tengah, Utara, Selatan seperti itu. Nah, ini saya ambil dari Bible class kalau saudara masih ingat. Jadi sesudah lihat ya, Jordan River Jordan, sungai Yordan itu yang diseberangin. Habis diseberangin, kota yang pertama kali yang harus ditaklukkan itu adalah kota Yeriko. Mereka menang di situ. Lalu
naik lagi sampai di puncak. Nah ini namanya, kalau dalam peta itu namanya Jordan Rift. Ini tebingnya Yordan ini, terjal ini. Dan di puncak di sana ada kota Ai. Ya, jadi mereka harus melewati Yeriko, pendakian, lalu kota Ai di ujung pendakian. Nah kalau orang Israel mau merebut daerah perbukitan, ini pintu masuk yang pertama. Harus direbut seperti itu. Makanya ini yang menempatkan mereka berada di puncak pegunungan, mengendalikan bukit tengah, namanya Sefelah ya. Lalu buat celah, dibagi utara sama selatan itu dibagi seperti ini. Jadi sesudah mereka masuk di tengah, lalu menaklukkan daerah selatan, lalu pergilah mereka ke utara. Ini. Nah, kita tahu bahwa Tuhan yang menyuruh mereka. Tuhan maju berperang bagi mereka. Tapi kita harus perhatikan bahwa Yosua dan para pemimpin bukannya ya sudah ikut kata Tuhan. Kita akan bilang mengalir saja apa kata Tuhan. No. Dari sini ya, lihat ya. Walaupun Tuhan sudah memimpin, Tuhan kemenangan dari Tuhan. Nah, Yosua siapa? Kita. Ya, kita aplikasikan diri kita sekarang. Leaders, timnya itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Melakukan perencanaan strategis, bimbing tim, lalu proses identifikasi visinya. Kita mau menaklukkan, tujuannya kita mulai dari Yeriko, naik ke Ai, lalu kita ke selatan. Lihat ya, lalu kita ke utara. Dan itu tanggung jawab pribadi. Nah kebanyakan orang Kristen, kita ini sedikit maaf, sok rohani, sudah percaya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kemenangan. Tapi harus ada tanggung jawab kita. Kayak ginilah ya, sederhananya kasih bahasa sederhana. Kita percaya Tuhan memberkati kita, amin, amin. Tapi kita disuruh kerja, bukan diem, harus ada usaha. Nah itu tanggung jawab kita itu. Nah titik awalnya saya kasih contoh dari mulai dari Yeriko ya. Kalau saudara masih ingat, ini tel itu bukit Tel Sultan. Ini arkeologi kota Yeriko pada zaman Musa ini dikalahkan dan tidak pernah dibangun lagi. Yang dibangun itu Yeriko bagian bawah dan di sampingnya itu. Sekarang kita mau bicara kemenangan. Oke, kemenangan itu asalnya dari Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada kesulitan. Pahami ya, ada kesulitan-kesulitan yang harus dipecahkan untuk bisa mencapai kemenangan. Nomor satu, balik lagi, Tuhan memimpin, Tuhan yang berperang. Tapi bukan berarti kita leha-leha. Ada usaha untuk bisa mencapai kemenangan itu. Kita kasih contoh ya, saya kasih contoh di situ. Ini sistem penampang yang melintang dari benteng di Yeriko. Lihat ya, lihat ini. Ini tembok tingginya 3-4 meter. Lalu di atasnya ada tembok lagi 5-6 meter. Jumlahkan saja, berarti sudah 10 meter. Tebalnya 2 meter. Seberapapun bangunan, saya baru tahu Telkom itu sampai belasan ya. Kami sebetulnya mau ibadah di lantai 12 tapi dipindah ke lantai 9. Tembok bangunan yang tinggi pun yang bagus cuman kerangkanya ya, temboknya sama 20 cm, nggak terlalu banyak. Tapi ini 2 meter. Dan ada tembok kedua yang harus diruntuhkan, namanya benteng itu. Dan ini dari bawah itu 15 meter. Sekarang berhenti. Saudara, jadi Yosua yang memimpin dan orang Israel yang mengelilingi tembok 7 hari 13 kali berputar. Apa yang saudara lihat? Gak mungkin ini jatuh ini. Pernah pikirkan seperti itu?
Ingat ya, ini tinggi 50 meter. Nah ini prajurit di bawah. Apa yang sudah lihat? Wow. Sambil putar. Ingat ya, itu kesulitan yang pertama. Dan pernah saya keluarkan juga ya, ini kota Yeriko. Kalau dibangun, direkonstruksi itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau dibentuk, nah ini saya mau tunjukkan ini. Tembok ke-1, tembok kedua itu tebalnya kira-kira 5-6 mobil parkir berjajar. Mobil kita, gereja kita ini cuma 1, 2, 3, 4. Saya pernah coba. Tapi ini bisa lebih sampai di sebelahnya. Pernah memikirkan saudara? Masalah terbesar kalau misalnya zaman dulu menaklukkan, pasti dikepung. Karena temboknya sudah tebal, gak mungkin jatuh. Itu butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Yerusalem pada masa sesudahnya dikepung oleh Nebukadnezar Raja Babel, butuh 18 bulan, 2 tahun lebih sampai kota itu keluar sendiri. Tidak ada makanan lagi. Bahkan tai burung merpati itu sudah dimakan. Karena tidak ada makanan lagi. Bayi, ibu kalau melahirkan gantian. Ibu itu melahirkan, oke, kita makan rame-rame. Itu yang terjadi di Yerusalem. Sudah tidak ada bayi lagi, tidak ada lagi, mereka menyerah. Nah kalau mengepung berbulan-bulan, butuh ransum. Dan ingat, waktu masuk kota, masuk begitu menyeberang sungai Yordan, Tuhan berkata, mana berhenti. Nah ini faktor kesulitan lagi yang berikutnya. Dari mana? Kalau berbulan-bulan, kalau 2 tahun. Catatan penting lagi, Yosua gak punya pengalaman. Yosua sebelumnya 40 tahun di padang gurun, perang terbuka, perang di padang. Suatu ketika pernah disergap orang Amalek dari belakang, banyak yang mati. Dan itu menyebabkan orang Israel benci sekali sama orang Amalek. Tapi Yosua tidak pernah punya pengalaman untuk bisa mengepung kota itu. Tidak pernah sekalipun, dan itu kota negara. Dan mereka punya senjata, tapi senjatanya cuma jerami. Apa artinya pedang dan tombak rampasan itu? Seperti kita orang Surabaya membanggakan, kita mengusir Belanda dengan bambu runcing. Sebagian yang pegang, yang lain merampas tentara Jepang ya. Bom, ambil punya tank, ambil Jepang, semuanya senjatanya orang Jepang. Tapi itu yang terjadi. Nah, ini penerapan buat kita sekarang. Kalau saudara jadi Yosua, kalau kita seperti Yosua, kita butuh namanya keberanian. Wow. Yosua tahu, kita tahu bahwa gak bisa mundur lagi. Karena mereka sudah nyebrang. Kalau mereka gak nyebrang, bisa memutuskan tidak perang, sudah cukup. Kita sudah punya tanah luas di sini. Tanahnya Raja Sihon, Raja Og kita punya di sini. Tapi begitu sudah menyeberang, tidak ada titik balik lagi, tidak bisa mundur lagi seperti itu. Nah jujur, keadaan yang seperti ini yang seringkali membuat kita putus asa. Di tempat baru, tidak ada channel, tidak ada pengalaman. Lalu bagaimana mereka bisa menang? Yang saya sukai di sini, di pasal 5, mundur sebelum perang, sebelum mengelilingi tembok Yeriko. Habis menyeberang, Yosua melihat kota Yeriko dari jauh. Lalu datanglah Tuhan Yesus. Ini namanya Teofani. Ingat ya, Yesus
Allah yang lahir, Allah yang datang sebagai manusia 2000 tahun lalu dalam bayi Yesus. Tapi di perjanjian lama Yesus itu muncul dalam namanya Teofani. Dia datang, aku panglima bala tentara Allah. Yesus tanya, kamu itulah kawan atau lawan? Ini poin saya. Untuk memulai pertempuran dan mencapai kemenangan, kita butuh namanya faktor Tuhan. Titik awal kita memulai segala sesuatu. Sekarang tahu kenapa saudara wajib doa malam? Untuk memulai segala sesuatu kita butuh Tuhan. Saudara memulai usaha baru, ya, saudara masuk pekerjaan baru, saudara sedang merencanakan sesuatu yang baru, saudara sedang mengerjakan sesuatu, tahu Tuhan menyertai, amin. Tapi perlu titik awal, namanya faktor Tuhan itu. Ayo kita baca apa yang kata Tuhan itu. Tuhan Yesus 2:3. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Lepas sandalmu. Kenapa? Dengan melepas sandal itu simbol saudara dan saya. Tuhan, ini pertempuranmu, ini perangmu, ini penaklukanmu. Aku cuma jadi Allah Tuhan. Nah, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi faktor penting apa itu? Faktor Tuhan. Ingat ya, orang Israel ini mundur lagi ke belakang. Keluaran pasal 14 ayat 14. Baru keluar dari Mesir, ketemu laut Teberau, laut Merah, dan mau nyebrang, di belakang ada tentara Mesir. Mereka gak bisa mundur lagi. Dan inilah faktor yang paling penting dalam kehidupan kita. Baca Keluaran 14 ayat 14, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saya mau saudara bisa memahami, memang ada kasus-kasus tertentu kalau kita sudah namanya kefefet gitu. Nggak bisa apa-apa. Kita tahu cuman Tuhan. Tapi enggak semuanya itu kepepet dengan baik-baik. Tuhan kasih kita kesempatan, siapan, ya, mempersiapkan diri, keuangan kita, kekuatan kita, pikiran kita, strategi kita, seperti itu. Makanya pengalaman 10 tahun yang lalu, habis mereka menyeberang, selamat, baru mereka sadar, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Wah, itu keren sekali. Saya balik lagi ya. Dan panglima bala tentara. Apa itu panglima bala tentara? Tuhan semesta alam. Nah, bala tentara Tuhan itu berarti Tuhan yang punya, menguasai para malaikat, tentara surga. Dari gambar sini sudah bisa lihat ya. Jadi pada waktu kota Dotan lagi dikepung, hamba Nabi Elisa, cantriknya ini, pengerjanya Elisa kata, Tuhan mateng kon wis, habis kita, mati kita. Lihat itu tentara yang dibawa, masih selesai kita. Dan Nabi Elisa dengan kuasa Tuhan membuka mata hambanya. Lihat, yang menyertai kita lebih banyak. Stop. Sekarang bisa paham? Panglima bala tentara. Ingat, yang menyertai Yosua, yang menyertai kita lebih dahsyat.
lebih banyak. Harus dipahami itu. Ya. Dan itu yang membuat kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dengan kekuatan manusia cabut pedangnya, potong telinganya Malkus. Dan Tuhan berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa ngirim 12 pasukan malaikat. 12 pasukan malaikat sudah siap untuk turun ke bumi. Balik lagi judul utama, pandangan Alkitab tentang kemenangan. Dan itu sebabnya saya simpulkan, Alkitab simpulkan dari 2 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Fokus utama pandangan kemenangan itu semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Ayo kita baca 2, 3. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan, berhenti dulu, kejayaan itu sama seperti kemenangan, victory. Balik lagi 2, 3. Ya Tuhan punya mula, kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Jadi kita tahu mesti fokusnya. Sekarang saya bawa saudara dalam pola pikir yang lebih ekstrim lagi. Dalam tangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, bangsa kafir, orang kafir, kalau dia menang, itu pun dari Tuhan. Mana ayatnya? Yeskiel 30 ayat 24, 2, 3. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan memberikan pedangku dalam tangannya. Itu sebabnya Babel dipakai Tuhan sebagai penakluk dunia masa itu. Mengalahkan banyak negara, menjadi penguasa 1/4 dunia. Israel dikalahkan, Yehuda dikalahkan, rajanya dibuang. Para nabi tanya, mana Tuhan yang katanya memimpin? Tuhan jawab lewat Nabi Yeskiel, Raja Babel pun dia jadi penguasa dunia karena aku kasih pedangku. Wow. Sekarang kerajaan tetangga yang bikin resek orang Israel sama persis. Lihat gambar ini, apa yang sudah lihat? Siapa itu? Naaman. Ayo kita baca 2, 3. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai Raja Syria. Stop. Naaman waktu itu dia belum disembuhkan. Naaman waktu itu dia masih belum percaya dan belum didapat mujizat Tuhan. Dia bangsa kafir Syria, dia penyembah berhala. Dia bukan orang Israel, tapi tetangga Syria yang di utara. Terus baca yang kuning, 2, 3. Sebab melalui Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada. Jadi musuh orang kafir menang gara-gara siapa? Tuhan yang berdaulat. Wah, ini saya rasa itu luar biasa. Sekarang saya maju dalam kitab Mazmur. Saya simpulkan karena 150 pasal ya. Ada kemenangan di masa sukar, kesesakan, penderitaan, himpitan musuh. Kemenangan untuk umat Tuhan, kemenangan untuk raja. Itu disimpulkan semuanya dalam 150 pasal dalam kitab Mazmur. Dan saya bisa menemukan, melihat bahwa oh ini kayak gini ya. Seluruh kitab perjanjian lama bicara kemenangan perang fisik. Tapi dalam Mazmur ada perang fisik,
Tapi ada juga peran batin. Pergumulan kita. Wow. Lalu kesimpulan di Perjanjian Lama. Berarti semua kemenangan itu kedaulatan Tuhan. Orang percaya, orang tidak percaya, menang dan kalah. Kita pergumulan kita, kemenangan kekalahan itu kedaulatan Tuhan. Tapi nah jangan lupa satu lagi. Ada satu namanya misteri Alkitab. Kita tahu Allah itu berdaulat. Tapi dalam kedaulatan itu Tuhan kasih namanya tanggung jawab. Dalam kebebasan yang nyata yang akan kita ambil untuk kita pilih dan kita perbuat. Saya balik lagi ya. Ketika orang Israel menaklukkan Yeriko, jangan lupa bahwa itu mujizat Tuhan semuanya. Tapi ada namanya tanggung jawab. Apa itu? Ada kerjasama, ada strategi. Nah, saudara harus punya tim yang solid. Tim pelayanan berjaman suci, tim aser, tim offering, ya, tim kaum wanita, tim sekolah minggu, sama. Itu bagian tanggung jawab kita. Timeline. Mereka berangkat waktu subuh pagi-pagi. Nah itu on time. Nah, oke lah Jumat karena pulang kerja diampuni. Tapi nek minggu cek telat itu wakas. Kodek-kodek terus pendetanya saudara ya. Itu tanggung jawab kita. Ada planning, ada usaha manusia, ada iman. Saya lihat ya. Lihat. Urutannya. 1 pasukan bersenjata di bawah panji. Lalu 7 imam dengan 7 trompet. Yang meniup trompet. Trompet dibunyikan semua mesti diem. Lalu imam yang bawa berikutnya kok gak jalan. Hei, imam yang membawa tabut, lalu ada pasukan penutup. Aku bosen di nomor 4. Besok aku di depan lu yo, coba melo-melo gantian. No. Ini bicara tanggung jawab kita, namanya keteraturan. Doa, mengikuti rencana Tuhan, taat setia. Tanggung jawab pribadi kita. Lalu bagian yang terakhir ya, Israel melawan Sihon dan Og, ini raksasa. Ingat ya, peti matinya arkeologinya 4 meter. Gideon kita sudah belajar 300 lawan 135.000. Daud lawan Goliat. Ingat, jangan kecil hati. Kalau kita punya tantangan itu besar sekali. Sebab kuasaku jadi sempurna di dalam kelemahan itu. Sekarang masuk di perjanjian baru. Nah, saudara mesti paham. Di perjanjian baru fokus di sini. Kemenangan tertinggi, terbesar itu saat Yesus menebus segala dosa kita di kayu salib. Itu puncak kemenangan. Jadi stop, balik lagi. Seringkali kita cuman fokus yang di PL itu ya. Pergumulan kita, perjuangan kita. No. Yang utama di sini, dosa ditebus, kuasa dosa serta maut dan kematian dipatahkan. Nah, setelah penyalipan, penguburan, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Dan dia bagikan kemenangan itu kepada kita. Setan mengira waktu Yesus disalib, Yesus kalah. Tapi iblis kalah, salah. Kenapa? Ayo kita lihat ya. Kolose pasal 2:13. Baca. 2:3. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Berhenti dulu. Ini kan orang Kolose. Tidak disunat secara lahir. Berarti mereka bukan umat pilihan. Jadi paling gampang. Kenapa waktu perang dunia kedua orang Israel gampang ketangkep. Oh, saya bukan orang Yahudi.
Tentara Jerman tinggal lepas celananya. Kalau disunat berarti orang Yahudi. Makanya kenapa orang Yahudi gampang ketangkep itu seperti itu. Nah ingat ya, kita orang berdosa dan bukan orang pilihan. Terus 2, 3. Tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni dosa kita dan membatalkan surat hutang terhadap kita. Berhenti dulu. Nah surat hutang ini dipakai kata kerografon. Kerografon itu zaman dulu 2000 tahun yang lalu kayak gini. Saya hutang sama Pak Budi. Pak hutang 100 dinar. Jadi Pak Budi kasih saya kertas, saya harus tulis. Saya hutang 100 dinar. Itu kerografon. Atau surat pengakuan yang ditandatangani atau ditulis sendiri. Makanya ada sekarang ya, autograf. Kata ini dipakai tanda tangan. Atau yang ketiga ini surat dakwaan hukum. Kita terus baca lagi ayat yang ke-14. Ulangi 2, 3. Dan membatalkan surat hutang itu terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Menyalibkan surat itu. Ada 2. Zaman dulu kalau negara, kalau raja mau bikin pengumuman itu dipantek, dipaku. Itu pemberitaan publik yang pertama. Yang kedua, saudara tahu kan kalau disalib Yesus di atas ada tulisan INRI. Itu alasan Yesus dihukum. Jadi surat hutang kita, dosa yang kita buat sendiri, hukuman kita itu dipaku di salib. Dan Yesus dia bayar semuanya. Kalau ditanya dosa mana? Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa akan datang. Tidak usah dibahas. Itu sebabnya kenapa tiap hari kita disuruh ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi Tuhan menghapus dosa kita semuanya. Itu sebabnya salib itu kenapa jadi lambangnya orang Kristen. Jadi kalung saudara, jadi hiasan di rumah, jadi cercaan hinaan kemarin yang waktu di Sukabumi. Terus ini sekarang kita baca Kolose 2 ayat 15. Ini kan ayat 13, 14. Sekarang kita baca 15. 2, 3. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Ini iblis ya. Pada salib itu. Terus mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangan. Jadi salib itu bukan sesuatu yang memalukan. Tapi salib itu sebagai pawai kemenangan. Nah kalau sudah mau tahu, orang yang baca 2000 tahun lalu nyantol, kalau kita tidak nyantol. Paulus menggambarkan kisah Alkitab ini yang kita baca. Iblis itu dibikin, dipermalukan di parade kemenangan. Ditanya parade kemenangannya apa? Orang Israel, orang-orang Romawi pasti tahu. Oh itu waktu jenderal. Misalnya gini ya, saya jenderal, saya diutus oleh kaisar, disuruh mengalahkan satu negara. Saya kepung, saya menang. Ketika menang perang, saya akan kembali ke istana. Nah, saya jenderal, muka saya dicap warna merah. Yaitu penghormatan sama dewa perang mereka. Lalu masuk kota Roma dengan rampasan. Lihat yang gambar di sebelah sana. Tawanan digiring. Dan pemenang dapat kehormatan. Nah ini gambaran ini ayat ini. Salib itu parade pawai kemenangan Yesus.
Makanya kenapa orang Kristen tidak malu pakai salib. Pada waktu dulu salib itu memalukan sekali. Sekarang kemenangan itu dibagikan sama kita. Dan banyak orang Kristen tutup mata dan mungkin dibutakan, tidak ngerti atau apa betul saya pemenang. Ayo kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 2, 3. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Berhenti dulu sampai di sini. Jadi saudara cukup punya iman sama Yesus. Titik. Iman itu yang membuat kita bisa mengalahkan apa? Nah, keinginan nafsu daging, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, godaan sama dosa. Nah, karena ini di Telkom ya, saya kasih penerapan, korupsi, jangan bikin trik kotor, jangan mengabaikan integritas seperti itu. Lalu yang berikutnya, ketiga, kemenangan atas kematian. Ayo kita baca yang kuning. 2, 3. Kematian telah ditelan dalam kemenangan. Itu sebabnya orang Kristen, kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Sedih-sedih, ditinggal. Tapi kita tahu itu bukan lagi menakutkan. Dan kita mau ketemu lagi. Karena yang meninggal kalau dalam Tuhan, dia hidup bersama Yesus. Makanya hidup sehari-hari Tuhan kasih. Nah ini perlengkapan senjata perang. Ayo kita baca 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah ini konteksnya kan masalah doa. Ini pernah saya pakai dalam khotbah ya, saudara masih ingat ya. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, perkasutkan kerelaan memberitakan Injil, dan pedang roh. Nah masalahnya kenapa kita suka kalah? Pedangnya digeletakno saudara. Ya. Lalu kitab yang terakhir, kitab Wahyu menutup segala kemenangan ini. Yang pertama, gereja. Itu pasal 2, pasal 3, 7 jemaat. Semuanya yang luar biasa. Barang siapa menang. Wow. Kuberikan mana yang tersembunyi, batu putih. Ya. Namanya tidak akan kuhapuskan. Macam-macam janji Tuhan di kekekalan. Kemenangan akhir Yesus Kristus. Pasal 9 Yesus datang menjadi penguasa di bumi. Pasal 20 segala nasib manusia dan setan Tuhan yang tentukan. Pasal 21, 22 yang terakhir, dia memerintah bumi baru, surga baru, Yerusalem baru. Wow. Saya sendiri yang menyiapkan ini, wow, dapat berkat ya. Masih ingat ini khotbah tahun lalu. Nomor 1, faktor Tuhan. Itu yang memberi kemenangan. Tapi saya tambahkan di sini. Lalu saya paham, oh berarti sepanjang PL dan PB kita dibentuk jadi apa? Pejuang. Ojo nyerah. Engkau pasti sanggup. Engkau bisa berjuang. Kita pasti menang. Ayat yang terakhir kita baca. 2, 3. Bukan senjata buatan manusia yang saya gunakan untuk merobohkan benteng iblis, melainkan senjata Allah yang ampuh.